Jayapura. Pagi hari ini kita ketemu di satu acara spesial talk show radio bersama rekan-rekan dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan ya, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi, telah hadir di studio saat ini beliau adalah Pak Muhammad Firhansyah. Ya, selamat pagi, Pak. Kepala Keasistenan PPL ya. PPL, seperti betul, itu. betul. Kemudian Pak Togi Situmorang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke. Dan beliau adalah asisten Sama ya. PPL, Oke, ya. PPL juga. Kemudian Ibu Ita Wijayanti, asisten unit pencegahan ya. Iya. Bu, ya. Oke, seperti itu. Pak, Bapak bisa maju sedikit Pak? Boleh, Ya, boleh. lebih kedengaran suara seksinya dan Oh, iya, betul. iya seperti itu ya. Oke, pagi hari ini ke Pak Firhansyah mungkin Baik. terkait tema kita pagi ini mungkin bisa dijelaskan ke pendengar kita Ya. makna dan seperti apa. Terima kasih, Pak. Jadi kami di Ombudsman sebenarnya punya program namanya PPL on the Spot ya. Jadi PPL on the Spot ini adalah program dari unit verifikasi penerimaan laporan dan ini merupakan rutin sebenarnya dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan untuk langsung datang ke titik-titik khusus yang menurut kami itu berpotensi untuk masyarakat bisa langsung lapor ke Ombudsman. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi tapi karena ini suatu COVID, kami mengembangkannya kembali lewat media. Walaupun kita juga beberapa tahun sudah melakukan dengan media, jadi kami membuka PPL on the Spot untuk amannya protokol kesehatan lewat media. Karena kalau kami gelar nanti di beberapa institusi pelayanan publik, kami khawatir juga nanti kan akan banyak berkumpul, jadi titik kumpul dan ini. Jadi memang ini salah satu inovasi yang ingin dilakukan oleh tim Ombudsman di bidang PPL. Nah, kenapa perlu ada PPL on the Spot ini? Karena memang kami harus mengakui bahwa banyak masyarakat yang pertama bisa jadi belum paham dan mengerti tentang Ombudsman, meskipun kami keberadaan sudah 10 tahun. Terus yang kedua, PPL on the Spot ini juga penting untuk langsung menjaring bagaimana sih problem, realitas, keluhan-keluhan pelayanan publik yang dihadapi masyarakat di kabupaten kota. Nah, untuk di hari ini kita hadir di Kabupaten Banjar dan biasanya kami pada saat nanti banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan laporannya, maka kami akan bisa nanti menghubungi atau menarah hubungkan dengan instansinya. Jadi istilahnya kami ingin langsung mengadvis secara langsung gitu ya kebutuhan masyarakat kira-kira apa sih yang paling banyak disampaikan. Jadi seperti itu. Seperti itu. Kemudian ini kan keberadaan Ombudsman sendiri di Kalsel ada bilang tadi sudah 10 tahun. Betul. Dan di Indonesia tadi ada bilang 20 ya. Ya 20 betul, 20 seperti itu. tahun. Dan ada bilang tadi banyak masyarakat yang belum tahu tentang keberadaan Ombudsman ini sendiri. Ya. Langkah apa yang akan dilakukan supaya masyarakat lebih tahu dan mengenal tentang Ombudsman ini? Betul. Sebenarnya kalau kita sejak 20 tahun yang lalu masih berbentuk Komisi Ombudsman Nasional itu sudah melakukan berbagai macam upaya ya, sosialisasi masif. Hanya saja memang kita kendala yang pertama dan utama Ombudsman itu memang pada anggaran, Pak. Jadi memang anggaran kita lebih banyak kepada substantif. Karena kita lebih fokus kepada penyelesaian laporan masyarakat. Tetapi tidak lantas juga karena anggaran beralasan kami tidak efektif dalam menyampaikan sosialisasi. Nah, yang kedua kami lakukan memanfaatkan semua agenda-agenda pemerintahan untuk masuk agenda-agenda sosialisasi Ombudsman. Terus kami juga bekerja sama dengan media supaya juga keberadaan Ombudsman dapat dirasa. Memang dengan banyaknya upaya tadi juga tidak lantas menjamin Ombudsman bisa bahasanya itu menjadi public figure 100% gitu. Kita juga memahami banyak, mungkin sebagian juga masyarakat belum memahami, belum hanya mengenal namanya saja tapi tidak tahu tugas fungsinya apa gitu ya. Maka dari itu kami akan terus melakukan itu sampai masyarakat bisa paham bahwasanya keberadaan Ombudsman ini memang khusus untuk membantu masyarakat di dalam hal kerugian pelayanan publik. Jadi seperti itu, Pak. Pelayanan publik ya. Ya, khusus kita memang konten kita di pelayanan publik. Publik, betul. Kalau dari ini saya serahkan mungkin Ibu Ita atau Pak Togi yang menjawab. Biasanya kalau keluhan masyarakat di bidang pelayanan paling banyak dikeluhkan apa ini? Ya, terkait dengan keluhan pelayanan publik, kita biasanya tiap akhir tahun itu kita bikin peringkat-peringkat gitu ya. Jadi yang paling banyak yang selalu terulang tiap tahun yang paling banyak itu biasanya di bidang pertanahan. Nah, kemudian baru tahun ini karena mungkin suasana PSBB COVID, peringkat kedua itu adalah
tentang bansos. Bansos, Kesejahteraan sosial. Kemudian yang terakhir yang memang juga selalu 3 besar dari tiap tahun adalah bidang pendidikan. Nah, terkait dengan pertanahan itu ya biasalah tumpang tindih. Sertifikat, pelayanan penundaan berlarut oleh pihak kantor pertanahan, pungli dan pengurusan sertifikat. Kemudian kalau bidang pendidikan yaitu pungutan liar di bidang pendidikan kepada siswa-siswa sekolah. Seperti itu ya. Pertanahan luar biasa juga berarti problemnya pertanahan. Iya, pertanahan memang kayaknya memang permasalahan tanah selalu tiap 3 besar di Kalsel, bukan hanya di Kalsel, mungkin se-Indonesia. Memang se-Indonesia bidang pertanahan itu selalu masuk peringkat 3 besar sampai 5 besar. Ibu Ida, kalau bansos gimana? Kalau bansos untuk tahun ini yang paling banyak dikeluhkan rata-rata itu tentang pembagian bantuan sosial biasanya. Yang COVID ini ya? Iya, karena COVID ini. Jadi banyak yang datang. Sebenarnya ini unit PVL ini saya kenalkan dulu. Unit PVL adalah unit penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi kayak Mas Togi dan Mas Firhan ini adalah orang-orang yang menerimakan laporan yang datang, termasuk laporan bansos. Iya, jadi memang untuk tahun ini laporan bansos yang membludak itu karena adanya PSBB dan juga COVID-19. Yang paling banyak dikeluhkan tadi ya tadi tidak tidak tepat sasarannya sebenarnya. Tidak tepat sasarannya penerima bantuan sosial, ada yang mengeluhkan tidak tepat sasaran, ada yang mengeluhkan tidak dapat sama sekali. Nah, itu nanti akan diterima oleh tim PVL dan akan ditindaklanjuti oleh tim yang lain karena kita di Ombudsman sendiri ada 3 tim. Jadi ada yang menerima dan ada yang menindaklanjuti. Nah, kalau memang ternyata syarat-syarat itu sudah syarat melapor sudah terpenuhi, itu akan ditindaklanjuti oleh tim pemeriksaan laporan biasanya. Seperti itu. Setelah ditindaklanjuti gimana? Setelah ditindaklanjuti oleh pemerintah? Ya, memang kalau biasanya dari kasus awal gitu. Ya. Berapa lama itu prosesnya? Jadi memang jadi gini, Ombudsman itu kalau yang dijelaskan oleh Mbak Ita tadi menambahkan bahwa kalau laporan normal nih, laporan normal sesuai dengan Undang 37 2008 tentang Ombudsman itu kita terima, kita verifikasi apakah syarat formil materialnya terpenuhi, lalu kita bawa ke pleno, hasil pleno memutuskan diterima, maka akan sampai di pemeriksaan. Itu yang normalnya. Tapi karena ini suasana COVID dan kita sudah masuk di dalam konteks tanggap darurat, perpunya juga sudah ada, maka Ombudsman juga melakukan improvisasi lah, inovasi, yaitu dengan cara membangun arah hubung. Jadi kalau ada yang lapor terkait dengan COVID tadi, Pak saya tidak mendapat bantuan, kita tinggal minta standar syarat yang paling sederhana yaitu KTP, kartu keluarga, dan juga nomor kontak, serta substantif apa yang dilaporkan. Itu kita buat ada poskonya. Jadi kalau misalnya masyarakat lapor, kita langsung kontak nih dengan dinas sosialnya. Ini kira-kira nama yang si A sudah dapat atau belum? Kalau belum, kenapa belum dapat? Ini terkategorinya masuk atau tidak dari data yang dimiliki dinas sosial. Kalaupun tidak, maka kami akan sampaikan bagaimana caranya untuk mentreatment ini. Biasanya dari dinas sosial itu mereka ada punya jaringan juga, lembaga-lembaga istilahnya non pemerintah yang siap untuk mengcover bantuan. Atau yang kedua, mereka lakukan kembali rekap data ya, artinya melakukan verifikasi ulang datanya, lalu mengkonfirmasi ke Pemda untuk disalurkan bantuan. Selama ini alhamdulillah sih reaksi dari setiap instansi khusus dinas sosial cukup baik ya. Dan memang kalau yang tertinggi di Banjarmasin ya. Jadi kalau kita aja menerima hampir 150-200 lebih khusus untuk COVID nih ya, khusus untuk bansos. Khusus bansos ya. Tapi setelah kita cek di teman-teman dinas sosial itu sudah 16.000 untuk yang Banjarmasin. Tapi yang kayak Kabupaten Banjar atau juga kayak Banjarbaru relatif masih tidak terlalu banyak gitu ya. Bisa jadi karena masyarakat tidak tahu Ombudsman jadi tidak melapor, bisa jadi itu. Tetapi atau mungkin lancar-lancar saja dalam bisa jadi karena itu bisa menjadi potensi kemungkinan juga. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Tadi ada bilang respon pemerintah juga cukup baik dalam hal ini. Ada nggak dari laporan masyarakat itu respon pemerintah yang mungkin ya katakanlah agak lamban meresponnya atau mungkin tidak ditanggapi sama sekali? Iya, memang kan tim pemerintah dalam menangani atau menindaklanjuti atau menyikapi setiap tindak lanjut Ombudsman kan berbeda-beda. Ada yang memang sudah tahu, dia karena sudah tahu respect, ya sudah cepat ditindaklanjuti. Tapi mungkin ada juga beberapa pemerintahan yang memang tidak begitu menanggapi dalam hal ini. Mungkin karena ada beberapa hal. Pertama mungkin karena dia memang tidak tahu tugas dan fungsi Ombudsman seperti apa, atau memang dia merasa apa yang dia lakukan sudah benar. Maka kalau misalnya dia tidak tahu Ombudsman, maka kita dalam melakukan penyikapan atas laporan itu kita lakukan
pemahaman kepada yang bersangkutan. Ombudsman tugasnya seperti ini, dasar hukumnya ini, kewenangannya ini, itu. Tapi kalau memang dia yang merasa benar atas apa yang menjadi laporan masyarakat, maka kita tinggal main pembuktian saja. Apakah yang dia lakukan benar, mana dasarnya, begini. Kami pun menganalisanya ya seperti ini dasarnya, begitu loh. Jadi nanti dari hasil semua tindak lanjut itu kita akan lakukan LAHP namanya, laporan akhir. Laporan akhir ini bisa berupa saran, bisa berupa sanksi macam-macam. Nah, itu tergantung nanti kasusnya itu dalam analisa tim ombudsman. Saluran informasi dan pendidikan, kita kembali di bincang-bincang kita bersama rekan-rekan dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini ada WhatsApp ya, yang masuk di 0811-501-1004 dari Iwan di Martapura. Pertanyaannya mengenai bansos yang disalurkan ke masyarakat nih. Apakah khususnya di Kabupaten Banjar, apakah pernah terdengar ada indikasi penyelewengan atau tidak tepat disalurkan? Siapa yang mau jawab? Oke. Atau Gi, silakan. Terkait bansos. Iya, untuk Kabupaten Banjar. Pernah ada mungkin dengar mungkin seperti itu? Terkait bansos ini memang menjadi permasalahan bukan hanya di Kabupaten Banjar, tapi masyarakat di Kalsel rata-rata, apalagi dalam situasi COVID, Indonesia. Bahkan apalagi kan pada saat penerapan PSBB diberlakukan, maka bansos kemudian menjadi suatu kewajiban bagi yang tidak mampu. Memang banyak yang melakukan pengaduan, yang saya sampaikan tadi bukan hanya di Kabupaten Banjar, di Kalsel khususnya rata-rata melaporkan. Pertama terkait dengan apa yang dikatakan oleh Bu Ita tadi itu adalah salah sasaran, tidak tepat sasaran bansosnya. Bahkan ada yang punya sepeda motor katanya kena dapat bansos juga, sedangkan tetangga-tetangganya yang lain yang tidak memiliki kemampuan ekonomi seperti mereka malah dapat. Kemudian banyak dalam tanda kutip, kemudian kan bansos itu datanya ada di dinas sosial masing-masing. Nah, data yang ada di dinas sosial itu mungkin tidak update ya. Apalagi pada saat PSBB diberlakukan, maka banyak yang terdampak, bahkan ada yang kena PHK. Nah, orang-orang yang tidak terdata di dinas sosial ini kemudian melakukan pengaduan, maka mereka berhak mendapatkan bansos. Dari laporan-laporan itu biasanya ditindaklanjuti secara cepat oleh ombudsman. Kenapa secara cepat? Karena ini berkaitan dengan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Kita lakukan klarifikasi ke dinas sosial, kita bahkan sudah melakukan pertemuan secara virtual dengan dinas sosial masing-masing daerah. Maka permasalahannya itu tadi terkait dengan tidak update-nya data. Maka itu ditindaklanjuti dengan masyarakat yang memang membutuhkan segera lapor ke dinas sosial, sehingga itu langsung dapat diverifikasi, nanti dapat diteliti apakah yang bersangkutan memang bisa atau tidak mendapatkan bansos. Begitu. Bisa jadi data yang dipakai masih data ya tahun kemarin atau mungkin seperti itu ya? Iya. Kalau data dinas sosial sendiri itu sudah terintegrasi dengan kementerian. Nah, jadi kalau misalkan ternyata tidak ada update dari dinas sendiri, data dari kementerian akan menggunakan data yang lama. Iya, jadi memang ada peran besar nih, apalagi bansos ini sebenarnya ada peran besar dari RT sebenarnya. Karena RT yang bisa mendata warganya yang mampu atau tidak mampu. Kalau misalkan tidak ada update data mulai dari RT sampai ke kelurahan sampai ke dinas, tidak akan ada update data juga di kementerian, dan data yang akan diberikan juga akan data yang lama. Seperti itu. Bisa saja yang dulu yang harusnya dapat bantuan sosial sekarang tidak perlu lagi karena sudah ada peningkatan perekonomiannya. Ada juga yang justru dulu meningkat perekonomiannya, sekarang malah jatuh terdampak ya, seperti karena itu. COVID ya. Ya, jadi memang penting sekali adanya update data seperti ini. Oke. Pernah ditekankan hal itu ke dinas terkait mungkin? Jadi kalau berbicara penyelewengan, ombudsman itu dia objektif dan komprehensif dalam konteks melakukan analisa, penelitian dan juga investigasinya. Tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Ita dan juga dari Mas Togi tadi, itu yang memang faktual yang kami terima di lapangan. Maka dari itu ke depan ini dari timnya Mbak Ita, kita akan melakukan OMI namanya, On Motion Investigation, investigasi bansos atas prakarsa ombudsman terkait dengan faktual ini. Contoh ya, ada salah satu kabupaten, ada satu kota misalnya yang kita tidak sebutkan, misalnya dana yang digelontorkan itu 118 miliar, tapi untuk bansosnya cuma 19 miliar. Terus yang sekiannya itu kemana? Nah, ini yang harus kita transparansikan kepada publik.
Karena memang kalau berbicara COVID, pendengar ya, kalau berbicara COVID-19 ini sebenarnya semuanya terdampak. Tapi problemnya database yang milik pemerintahan ini seolah-olah tidak dinamis, masih memakai data BPS dulu atau penelitian dulu. Gitu. Padahal tadi benar kata Mbak Ita, yang harusnya menjadi tumpuan utama itu adalah RT. Karena RT yang lebih tahu penduduk yang miskin yang mana, yang kemampuan ekonominya yang sudah bagus yang mana, yang terdampak seperti apa. Tapi yang kelemahannya RT ini tidak diberikan driver, tidak diberikan SOP, tidak disampaikan mitigasinya seperti apa oleh pemerintah. Padahal RT ini akan diambil datanya oleh pemerintah. Maka dari itu penting. Kunci ya sebenarnya. Kuncinya di situ. Karena yang paling dekat dan merasakan sendiri situasi kondisinya lingkungan itu ya RT. Nah, tapi pada saat RT tidak diberikan sosialisasi, RT tidak diberikan sedikit pemahaman bagaimana melakukan verifikasi warganya, makanya akan bermasalah. Maka dari itu kami ke depan akan melakukan investigasi lebih masif lagi. Terus yang kedua, bagi masyarakat yang merasa terdampak, jangan ragu-ragu untuk melaporkan juga ke Ombudsman atau langsung ke Dinas Sosial seperti katakan Mas Togi tadi. Sehingga kita juga dapat tahu gitu ya, apa yang menjadi kendala, bagaimana cara pemerintah menyelesaikan solusinya. Karena dalam kondisi Covid ini ujian terberat seluruh pemerintah di Republik ini adalah kehadirannya untuk masyarakat. Ini janji nawacitanya Presiden, hadir untuk masyarakat. Jadi bukan hadir hanya untuk kampanye, tapi hadir untuk masyarakat. Oke, dari Dina di Martapura tentang pengaduan online ini berjalan seperti apa dan seberapa efektifnya sih, Pak Togi? Bisa? Oh ya, terkait pengaduan online ya, memang biasanya kebanyakan dari tahun ke tahun pengaduan masyarakat yang paling banyak itu memang datang langsung ke kantor. Kenapa datang langsung ke kantor? Karena mungkin dia berceritanya lebih enak, kronologinya lebih jelas, kemudian berkas-berkasnya mungkin bisa diantarkan secara langsung. Tapi karena situasi COVID, kami pun di kantor pun menyarankan untuk pengaduan dilakukan secara online. Online yang bisa bermacam-macam, mungkin lewat email Ombudsman, kemudian lewat WhatsApp, dan berbagai metode online yang lainnya. Terkait dengan efektivitas, asal pada intinya adalah asal berkasnya lengkap, maka itu bisa kita tindak lanjuti sebagai laporan. Karena selama COVID bahkan laporan di Ombudsman jauh lebih banyak daripada yang biasa-biasanya. Dan memang aksesnya hanya lewat media WhatsApp. WhatsApp lebih enak karena tinggal kirimkan berkas, kemudian KTP dan persyaratan lainnya, kita rapat plenokan, kemudian laporan diterima. Terkait dengan keefektivitasan, maka tim pemeriksaan akan melakukan koordinasi langsung dengan instansi terkait, entah lewat virtual, entah lewat telepon dan segala macam, maka laporan itu akan bisa diselesaikan. Pada intinya mau lewat WhatsApp atau datang langsung atau bagaimana, maka laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti. Wajib ditindaklanjuti ya. Oke, kita ke WhatsApp kembali dari Fuad di Kompas Martapura. Aduan yang masuk langsung ke Ombudsman itu apakah langsung ditindaklanjuti? Dan juga apabila laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan, ada sanksinya. Ya. Jadi kalau misalkan aduan yang masuk tadi seperti yang saya bilang, aduan yang masuk itu kita masuk dalam kategori akses dulu. Nah, apakah akses itu memenuhi syarat atau tidak? Kalau ternyata memenuhi syarat, ada dugaan maladministrasinya, ada unsur pelayanan publiknya, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Selama ini saat melakukan proses tindak lanjut, alhamdulillah sih tidak ada yang tidak direspon. Walaupun ternyata ada waktunya, jadi ada beda-beda juga nih. Ada yang meresponnya cepat, ada yang meresponnya lambat. Kalaupun ternyata tidak ada respon, Ombudsman juga tidak akan diam aja. Jadi Ombudsman pun akan melakukan tindakan, bisa dengan cara mendatangi langsung atau dengan cara memanggil, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan laporan, kalau misalkan masuk itu insya Allah ditindaklanjuti. Nah, kalau untuk sanksi, kalau Ombudsman sendiri kita bukan lembaga yang memberikan sanksi. Tapi sanksi tetap bisa dijatuhkan dengan cara seperti ini. Kan tadi kata Mas Togi, produk akhir kita adalah laporan akhir hasil pemeriksaan. Di laporan akhir hasil pemeriksaan itu salah satu isinya adalah saran. Nah, di dalam saran itu bisa saja kita memberikan pilihan kepala dinas misalkan. Contoh nih misalkan ya, kepala dinas untuk memberikan sanksi berupa teguran atau semacamnya, karena sanksinya kita tidak bisa menentukan, itu terserah kepala dinasnya, tapi kita bisa memberikan saran seperti itu. Itu tujuannya untuk perbaikan pelayanan publik seperti itu. Ada yang ditambahkan? Ya, menambah dari Mbak Ita tadi memang jadi gini,
Sebenarnya ombudsman ini kan hadirnya di dalam sebuah negara atau daerah yang peradaban pelayanan publiknya baik. Sehingga pada saat kita berbicara peradaban, maka tingkat kepatuhan dan ketaatan pemerintahnya juga harus baik. Betul. Kenapa tadi kita tidak seperti kayak polisi, hakim, jaksa gitu ya, APH itu, karena kita APK gitu ya, aparat penegak keadilan itu. Jadi bukan hanya semata-mata di hukum kita melihat. Nah, jadi apakah ombudsman bisa memberikan sanksi? Secara langsung tidak, tapi rekomendasi kami misalnya bisa menjatuhkan sanksi. Misalnya tadi sanksinya itu terkait dengan peradaban pelayanan publik. Misalnya dia misalnya dia di penyelenggaraan, maka sanksi ombudsman bisa meminta dia untuk ditarik dari penyelenggaraan layanan, dari front office-nya. Karena mungkin secara kompetensi belum, trainingnya juga belum, apalagi kesalahannya besar misalnya. Bahkan sampai kepada pemberhentian. Jangankan itu di dalam 348 Undang-Undang Pemerintah Daerah, apabila pejabat daerah dalam konteks ini kepala daerah itu tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman, maka ada 3 tuh. Yang pertama, dia dipending dulu untuk melakukan fungsi-fungsinya di pemerintahan. Yang kedua, dia diminta untuk training ulang lagi di Mendagri sana. Ya, karena kan masalah pelayanan publik ini adalah kampanye seluruh kepala daerah di Republik ini, termasuk presiden. Jadi seluruh presiden kepala daerah janjinya kalau di kampanye pasti pelayanan publik. Jadi yang kita lakukan adalah menagih janjinya. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara apa? Bisa juga diberhentikan melalui Mendagri kalau memang ternyata temuan maladministrasinya akut. Dan itu difasilitasi oleh undang-undang pemerintahan daerah. Karena kita kan tidak tak terbatas, semuanya kewenangan dan kekuasaan itu terbatas. Kalau dia melanggar hukum dan maladministrasi itu juga bagian dari perbuatan melawan hukum, maka itu bisa dijatuhkan. Tapi sekali lagi intinya itu bukan menjadi tujuan utamanya ombudsman. Tujuan ombudsman tadi membangun peradabannya, peradaban layanan publiknya. Karena sanksi belum tentu juga membuat layanan publik baik. Sedangkan yang kita butuhkan membangun budaya kerja kita, membuat pemerintah paham, masyarakat paham. Jadi di sini itu titik tekannya. Seperti itu. Dari Ita di Banjarbaru terkait tentang ini berarti Ibu Ita aja ya. Ada cloningnya ya. Ita di Banjarbaru terkait proses hukum yang ada di Kabupaten Banjar, pernah terdengar mungkin yang tidak ini maksudnya yang tidak jalan gitu. Proses hukum ya. Instansi penyelenggara yang dilaporkan ke ombudsman kan macam-macam. Dalam artian bisa aparat penegak hukum. Maka proses hukum yang dimaksud yang dipertanyakan mungkin seperti apa. Tapi kalau di kepolisian yang biasanya dilaporkan adalah tentang penanganan kasus perkara. Dalam kita tidak bisa masuk kepada substansi pidananya, tapi pelayanan di kepolisian adalah wajib memberikan informasi misalnya kepada pihak yang melaporkan. Misalnya saya melaporkan suatu tindak pidana, maka saya berhak untuk mendapatkan informasi bagaimana tindak pidana yang saya laporkan, perkembangannya seperti apa. SP2HP misalnya. Nah, itu adalah kewajiban kepolisian untuk memberikan informasi itu. Tapi apabila tidak diberikan, maka itu bisa dilaporkan ke ombudsman terkait dengan prosedur penanganan. Tapi kemudian misalnya penegakan hukum di kejaksaan misalnya. Kejaksaan seperti apa? Kalau misalnya ada pungli dalam pengurusan perkara, itu bisa dilaporkan ke ombudsman. Tapi kalau misalnya berbicara soal menuntut masuk kepada substansinya, itu tidak bisa. Maka yang bisa dilaporkan ke ombudsman adalah bagaimana proses hukum itu bisa dilaksanakan dengan baik, bukan kepada masuk substansi dari kasus itu. Mungkin begitu. Kalau secara nasional Bu Ita, tentang proses hukum di Indonesia ini menurut Bu Ita sendiri seperti apa? Kalau secara nasional, proses hukum yang ada di Indonesia ini seperti apa? Sebenarnya kalau contoh dari APH tadi yang disampaikan oleh Mas Togi tadi, sebenarnya masih ada banyak laporan di ombudsman yang melaporkan adanya maladministrasi berupa penundaan berlarut. Iya, jadi penundaan berlarut dalam penanganan laporan. Jadi misalkan di kepolisian tadi, harusnya seperti yang kata Togi tadi, kalau misalkan kita sebagai orang yang melaporkan, harusnya kita punya hak untuk mendapatkan hasil tindak lanjut oleh kepolisian. Nah, selama ini yang banyak dilaporkan mengenai APH itu malah yang itu tadi, adanya penundaan berlarut. Jadi tidak mendapatkan SP2HP, tidak mendapatkan informasi tindak lanjutnya sampai seperti apa. Bahkan ada laporan yang
laporan itu sebenarnya ditutup tapi tidak dikasih tahu seperti itu. Nah jadi kebanyakan sih secara nasional mungkin seperti itu. Karena kalau misalnya untuk substansi proses hukum kita tidak bisa masuk. Betul. Jadi kita hanya fokus di pelayanan publiknya. Apakah ada pelanggaran di dalam pelayanan publiknya? Apakah ada maladministrasi di dalam sana? Nah kita sampai di sana aja seperti itu. Terkait tadi yang saya jadi ingat yang ada pertanyaan tentang online tadi, kan di Kominfo sendiri punya aplikasi lapor itu. Ya, terintegrasi lapor juga. Boleh mungkin minta statementnya dari Pak Firhamsyah? Iya, memang lapor ini sebenarnya gawe bersama Ombudsman Pusat ya, UKP 4 juga, terus juga kantor presidenan ya. Itu adalah gawe bersama kita, maka dari itu dia akan terintegrasi. Jadi memang masyarakat selain juga ke Ombudsman bisa juga memanfaatkan aplikasi lapor ini. Betul. Tapi memang di dalam catatan Ombudsman juga ada beberapa semacam advis kurang dari lapor ini terkait masalah tindak lanjut. Tidak semuanya misalnya di pemerintah kabupaten kota itu yang menjadikan aplikasi lapor ini basis utama data mereka dalam menangani keluhan. Padahal kalau saya melihat ada beberapa kepala daerah yang sukses, dia memegang utama lapor ini. Jadi bahkan nanti dia punya rekap sendiri, oh saya datang ke kampung ini pernah melapor di aplikasi lapor. Jadi itu menjadi basis dia menyelamatkan layanan publik apa yang dibutuhkan di situ. Tapi ini jarang digunakan oleh kepala daerah yang lain. Artinya harus ditekankan kepala daerah sangat ya. Jangan sampai kepala daerah hanya menyerahkan, mohon maaf ya, hanya menyerahkan ke Kominfo misalnya. Padahal dia harus minta aplikasi itu di genggaman dia. Sehingga kalau ada lapor di dinas mana saja dia harus dapat tembusannya. Jadi dia akan menjaga itu. Bahkan mohon maaf ya, dalam strategi public relation ini merupakan hal yang efektif. Berarti nanti masyarakat, oh ternyata laporan saya langsung dipantau oleh kepala daerah. Iya, betul. Jadi dia datang di kampung A aja dia tahu datanya apa. Nah itu yang kami harapkan ya. Nah tapi faktanya itu masih belum berjalan efektif. Dalam konteks Ombudsman, apabila di dalam aplikasi lapor itu masyarakat sudah lapor, tapi ternyata di dalam sistemnya itu tidak ditindaklanjuti, maka dia nanti secara langsung terintegrasi ke Ombudsman Pusat akan diteruskan ke kita. Karena fokus di kita kan penyelenggara layanannya. Penyelenggara layanannya. Maka dari itu kami di Ombudsman Kalsel khususnya kita punya grup khusus lapor sekalsel. Jadi seluruh petugas lapor termasuk Kabupaten Banjar itu kami punya satu grup khusus. Jadi kalau ada masyarakat yang melaporkan dia pernah melapor di aplikasi lapor tapi tidak ditindaklanjuti, kami akan sampaikan dulu di grup itu. Biasanya langsung naruh hubungan aktif, efektif, langsung diselesaikan. Itu untungnya. Tapi tadi sekali lagi kalau masyarakat lapor, problem di kita masyarakat ini kadang masih memiliki keengganan melapor, takut dituduh pencemaran nama baik, takut kalau misalnya laporan tidak jalan dan sebagainya. Nah untuk itu negara-negara yang matang demokrasinya, negara-negara yang matang peradaban pelayanan dengan banyak melapor. Jadi seperti itu. Termasuk mungkin ada ketakutan dari masyarakat tentang kerahasiaan identitas. Bu Ita? Iya, jadi tapi setahu saya di aplikasi lapor itu sudah ada untuk dirahasiakan. Mungkin sebelumnya saya mau mengetahui lapor di Kabupaten Banjar nih udah masuk berapa besar ya kalau nggak salah terakhir itu. Saya ucapkan selamat dan di Ombudsman pun juga sangat terbantu dengan adanya lapor sebenarnya, karena dengan adanya lapor masyarakat akan diedukasi untuk lapor dulu ke instansi yang bersangkutan sebelum datang ke Ombudsman seperti itu. Kalau misalkan untuk identitas sendiri kalau saya lihat sih memang sudah ada yang sudah bisa aplikasi yang dirahasiakan, tapi tadi seperti yang kata Mas Piran bilang mungkin ini masalah tindak lanjut misalkan prosesnya seperti apa, karena memang ada beberapa laporan yang dia sudah melapor ke lapor tapi ujung-ujungnya dia datang lagi ke Ombudsman seperti itu, karena mungkin ada juga yang seperti itu karena mungkin kurang jelas tindak lanjutnya aja. Jadi mungkin kalau misalkan saran dari kami sih mungkin ada perbaikan dalam hal tindak lanjut, misalnya kayak update data, karena ada yang saya lupa di daerah mana yang mengirim SMS, lapor lewat SMS, tapi tindak lanjutnya tidak tahu seperti itu. Jadi mungkin bisa ditingkatkan di sisi sana. Kita kembali ke WhatsApp ini sebelum kita break. Ada Radit di mana ya? Oke deh. Nanya Pak. Kalau nanya Pak berarti bapak-bapak ya. Yang jawab. Bapak. Angka persentase temuan Ombudsman dari tahun ke tahun meningkat atau malah menurun? Kalau meningkat kenapa? Kalau menurun kenapa? Ini maksudnya temuan apa ya? Secara umum mungkin. Apa ya? Ini
Ini menarik ya. Kalau berbicara laporan dulu nih ya. Ya, oke. Dari 2010 sampai dengan 2020 ini kita terus mengalami peningkatan jumlah laporan masyarakat. Peningkatan jumlah laporan masyarakat. Betul. Ya. Jumlah masyarakat. Dan kalau berdekatan dengan temuan, maka temuan ombudsman banyak. Karena ombudsman itu seperti kayak di bidang Mbak Ita ini pencegahan, kami melakukan berbagai macam yang namanya OMI, on motion investigation. Jadi mungkin supaya pendengar paham ya. Jadi setelah akses laporan kita akan memilih billing-billing, KNL, konsultasi non laporan, atau menjadi laporan masyarakat, atau menjadi inisiatif ombudsman, atau itu hanya tembusan, atau itu menjadi RCO, reaksi cepat ombudsman. Jadi ombudsman juga ada melakukan reaksi cepat atas semua laporan. Nah, jadi tadi kalau berpikir temuan, kami pernah melakukan investigasi terkait dengan Tera, Mas Togi terkait bangunan terbengkalai se-Kalimantan Selatan. Kita punya catatannya. Kita juga pernah melakukan, pas kebetulan kami tim bertiga juga pernah melakukan penelitian tambang ilegal, masuk ke dalam penambangan ilegal. Terus yang ketiga kami juga pernah melakukan penelitian di bidang pendidikan, disabilitas. Dan nanti Mbak Ita juga nih, Bansos, dan ke depan juga ada KUA. Nanti siap-siap saja juga akan dilakukan investigasi. Dan temuan-temuannya itu sebenarnya sistemik ya. Jadi ada temuan khusus, ada temuan umum. Maka dari itu temuan khusus biasanya kami akan bersama dengan tim pusat untuk melakukan, kayak kemarin kita langsung melakukan jumpa pers dengan Pak Muldoko terkait dengan temuan kami di tambang. Jadi kita undang dari Kapolri ya, kita undang juga kemarin dari Kejaksaan, bahkan kami undang juga dari pemerintahan, dari Dinas SDM dan semuanya untuk hadir untuk menyaksikan apa yang menjadi temuan ombudsman di bidang pertambangan ilegal tanpa izin. Nah itu yang setidaknya beberapa hal yang kami lakukan, dan setiap tahun ombudsman itu terus melakukan kajian-kajian sistemik Pak. Jadi ada maladministrasi itu by oknum by system. Kalau by oknum, sistemnya baik, oknumnya yang kurang baik, maka oknum yang diberikan treatment supaya baik. Berikan treatment. Betul. Tapi kalau sistemnya yang tidak baik atau aturan yang tidak jelas, tidak memberikan kepastian, jauh dari peradaban pelayanan, itu yang kita referensikan untuk dirubah. Itu yang kita minta penyesuaiannya dengan Undang-Undang 25/2009 pelayanan publik. Jadi biasanya untuk manajemen negara tuh dua hal itu aja tuh yang menjadi temuan. Ada by oknum, ada by sistem. Contoh, mohon maaf saya lebih singkat ya. 100 orang di sebuah dinas ASN. Kita jangan sampai menghakimi semuanya jelek. Bisa jadi cuma dari 900 cuma 2 orang, tapi 2 orang ini pimpinannya. Berarti 9 jadi ikut-ikutan. Tapi nggak boleh kita hakimi gitu ya. 100% dinas itu tidak baik, tidak. Kita paham kalau yang ASN itu rata-rata temuan kami di ombudsman 94% baik. Tetapi terkadang mohon maaf belum dipimpin oleh yang terbaik. Sehingga kecenderungan untuk potensi maladministrasi terjadi, atau budaya kerja yang tidak baik. Padahal dia masuk bersumpah atas nama Tuhan dengan cita-cita ingin mengabdi, membangun negara, ya mengabdi. Karena kalau tidak ASN juga perekonomian kita tidak jalan. Kalau tidak kawan-kawan ASN juga tidak akan bagus pemerintahan kita. Tugas kita bukan mencela mereka, tapi mendoakan mereka agar terus on the track. Caranya dengan apa? Kalau mereka salah, kita lapor. Makanya salah itu juga bagian dari kita memperbaiki. Melapor itu memperbaiki kesalahan yang kita, karena kan kalau hanya disimpan hati dosanya menumpuk. Artinya diam-diam saja gitu ya. Nah, sudahlah, urusannya nanti di akhirat itu beda lagi. Tapi kalau kita berpartisipasi dalam membangun pelayanan publik itu dengan melapor kalau instansi itu salah, dan itu bukan dalam rangka melakukan vonis, tetapi dalam rangka melakukan nasihat kebaikan. Di situ Pak intinya. Mantap sekali. Kita break dulu, dan kerabat dengar masih ditunggu di 0811 501 1004 untuk partisipasi Anda, dan kami akan kembali selepas yang satu ini. Di Dokter Radio bersama teman-teman dari Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan. Pak Firhan, kalau untuk masa pandemi sendiri kegiatan Ombudsman apa aja nih? Jadi kalau misalnya orang sibuk WFH gitu ya, Mbak Ita dan juga Mas Togi ini malah kayaknya lebih aktif daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena masa pandemi kita Pak, selama PSBB saja 3 bulan ini posko Covid kita buka 24 jam. Jadi saya telepon itu biasanya menerima jam 2, jam 1 pagi gitu. Karena memang kenapa itu diinisiasi oleh kita di Ombudsman, karena orang saat ini kita sudah memprediksi tingkat stres orang akan semakin tinggi di suasana Covid seperti ini. Dari 5 yang kami buka, bansos, terus lagi ada kesehatan ya, terus yang ketiga itu ada restrukturisasi kredit yang katanya kita dapat relaksasi tapi faktanya tidak. Terus yang keempat terkait dengan keamanan, dan yang kelima terkait transportasi. 5 ini yang menjadi tujuan posko Covid Ombudsman itu dibuka. Dan dalam konteks seperti pandemi ini kami malah lebih banyak mendapatkan banjir laporan sebenarnya.
dengan SDM yang terbatas, mohon maaf kami Mas Togi ini tiap hari harus merelakan kondisi gitu. Makanya kita kadang sudah sampaikan ke masyarakat jaga protokol, kami buka layanan ini 24 jam lewat WA. Tapi tetap masyarakat itu ingin datang. Walaupun kami tetap pakai thermal gitu ya, jadi supaya tidak ini juga karena menjaga juga keselamatan teman-teman yang ada di PPL gitu. Kami sudah dengan proteksi dan sebagainya, tapi masyarakat itu kadang lebih puasnya kalau dia datang. Di tempat Mas Togi aja sering ada yang menangis, ada yang macam-macam sekali datang gitu. Tapi kita memaklumi itu karena inilah situasi dan negara harus hadir untuk ini. Kalau itu tidak, bayangkan gitu. Makanya pengelola layanan publik ini, pengelola laporan ini dihadirkan oleh negara supaya salah satunya mencegah revolusi. Bayangkan kalau tidak ada yang menerima laporan-laporan masyarakat ini, rakyat ini, maka itu akan terjadi revolusi. Maka itu negara, pemerintah wajib concern di bidang ini. Itu yang menjadi termasuk di masa pandemi seperti ini. Mas Togi, selama di Ombudsman apa yang paling menarik buat Anda? Kemudian hal apa yang paling menjadi tantangan terbesar buat Anda selama ini? Iya, pertama-tama masuk Ombudsman ya, saya masuk di 2017. Pertama kan menyesuaikan lah dengan pekerjaan Ombudsman yang memang pertama-tama kita memang harus belajar terus karena laporan itu nggak berhenti ya Mas. Laporan nggak berhenti, sedangkan laporan ini kan tipenya macam-macam. Belum kita selesai belajar soal pendidikan, nanti datang laporan soal kepolisian, nanti belajar lagi soal kepolisian, datang lagi ke pertanahan. Yang memang kalau di Ombudsman ini permasalahan pertanahan itu memang menjadi tantangan tersendiri. Kenapa menjadi tantangan tersendiri? Karena permasalahan tanah ini secara sistemik, kemudian memang susah. Karena susahnya kenapa? Karena soal tumpang tindih tanah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kita ngobrol dengan bagian pertanahan. Kadang memang harus diselesaikan dengan pengadilan. Ketentuan-ketentuan terkait dengan agraria dan pertanahan ini kan juga lumayan banyak. Tapi kemudian secara pribadi sebagai seorang asisten Ombudsman saya berkembang luar biasa karena ya itu tadi, kita dituntut untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap sebuah peraturan yang memerlukan ketelitian, kematangan berpikir dan segala macam tapi yang paling menyenangkan adalah pada saat laporan masyarakat itu kita selesaikan, karena itu sesuatu yang membanggakan apalagi kalau sudah masyarakat datang berterima kasih sekali atas laporan-laporan yang disampaikan. Kemudian tantangan besar lainnya adalah kita menghindari konflik kepentingan. Karena tidak jarang, bahkan saya pribadi pernah menyelesaikan laporan terkait dengan pembebasan lahan. Dia dibebaskan lahannya oleh pemerintah, kemudian dikasih uang, sedikit uangnya dia datang ke kantor, dia memberikan kepada saya pribadi dan untuk kawan-kawan yang lain lah, bahasanya untuk makan-makan lah katanya kan. Tapi karena terkait dengan integritas, setitik pun kita tidak boleh mengambil apa yang diberikan oleh masyarakat, karena kita dibayar oleh negara, ya cukup itulah bayaran negara untuk kita untuk menyelesaikan laporan. Mungkin hal-hal seperti itulah yang menjadi sebuah hal menarik dan sekaligus menjadi tantangan di Ombudsman sendiri. Ibu Ita, kalau pengaruh media sendiri, biasanya kan kalau di media cetak biasanya kan ada informasi yang mungkin taruhlah itu tentang mengomentari tentang pelayanan publik nih, tetapi tidak ada laporan dari masyarakat ke Ombudsman, tapi di media udah heboh banget seperti itu. Ombudsman melihatnya seperti apa? Iya, jadi kalau misalkan ada dugaan maladministrasi yang bersifat masif ya di media, itu tadi seperti yang kata Mas Firhan bilang, Ombudsman tidak hanya melakukan tindak lanjut laporan dari laporan masyarakat langsung, tapi dari inisiatif kita pun bisa dilakukan. Bisa, ya? Dari jadi khususnya di bidang saya nih, di bidang pencegahan maladministrasi, kita banyak melakukan kajian juga di situ. Nah, salah satunya itu yang kita ambil datanya adalah dari media. Misalkan ternyata contoh kelangkaan gas LPG misalkan. Nah, jadi kalau misalkan ternyata itu terus terjadi berlarut-larut, tidak selesai-selesai, akan dijadikan laporan inisiatif, bisa dijadikan kajian juga nih dari Ombudsman, dan keluaran yang akan kita keluarkan juga akan memberikan saran kepada pemerintah dalam hal perbaikan pelayanan publik seperti itu. Artinya peran media juga besar sekali ya, karena Ombudsman sendiri juga
banyak mengetahui soal tindakan-tindakan maladministrasi itu dari media, dari koran, dari media online, dari media sosial segala macam. Karena kan sekarang media itu mudah. Sekarang kan zamannya digital kan. Jadi orang-orang juga kebanyakan suka kayak sharing soal pelayanan publik itu lewat media, dan kita taunya pun juga banyak lewat media seperti itu. Jadi peran media curhat itu penting. Di Facebook gitu ya. Iya, jadi curhat pelayanan publik pun banyak ternyata di media. Oke, seperti itu. Oke, Pak Firhan, sayang sekali waktunya sudah ini. Ada hal yang mau disampaikan mungkin buat pendengar kita, mungkin pesan atau seperti apa? Terakhir kita sampaikan bahwa lapor Ombudsman itu gratis. Tidak dipungut biaya apapun dan tidak boleh memberikan apapun kepada Ombudsman kecuali doa. Doakan kami agar tetap menjaga integritas. Mantap. Laporkan saja pelayanan publik itu, karena pelayanan publik itu adalah hak kita semuanya. Itu adalah HAM kita, hak asasi manusia kita adalah mendapatkan pelayanan publik. Kita sampaikan di 0811 165 3737, jadi 0811 165 3737. Silakan browsing di Google, cari aja Ombudsman Kalsel, semua layanan kami buka. Bukan hanya datang langsung, SMS, WA, telepon, Facebook, Instagram, kita silakan. Kita akan tindak lanjuti itu. Kalau Anda nggak punya pulsa, silahkan miss call kami aja atau sampaikan lewat WA kami yang telepon. Itu sebagai komitmen kami untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oke. Sukses buat teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kehadirannya juga ya di sela-sela kesibukan Anda. Terima kasih buat Pak Togi. Terima kasih buat Pak Firhansyah dan Ibu Ita ya. Semoga juga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Dan kita berdoa juga pandemi ini bisa cepat berlalu ya. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah berpartisipasi di 0811 501 1004 dan saya Pak Effendi. Segera pamit, segera undur diri. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.